Pada episode 2, Makoto tampak sedang berdiri di jembatan lagi, lalu menarik nafasnya sambil akhirnya ia pun melompat ke bawah. Haijin pun akhirnya melompat juga menyusul Makoto. Lalu terlihat Makoto yang sedang memegang boneka sambil dibopong oleh Haijin. Dan ternyata Makoto mau membantu anak kecil mengambil bonekanya yang jatuh dan akhirnya berterima kasih kepada mereka berdua. Haijin tanya ada yang luka enggak? Dan Makoto jawab tidak ada, soalnya cuma air. Haijin bilang jangan remehin air karena ketika melompat ke air ketebalannya bisa seperti beton. Makoto pun ingat Haijin pernah bilang itu saat di pelajaran. Si Haijin pun akhirnya malu-malu senang karena Makoto mengingat pelajarannya. Lalu mencoba menormalkan dirinya lagi karena Makoto yang menatap datar pada dirinya. Haijin tanya kenapa Makoto mau ambil resiko cuma ngambil boneka doang. Makoto jawab anak itu cerita kakaknya ngabisin uang buat dapetin boneka di mesin capit jadi nggak tega. Haijin bilang bukan berarti Makoto harus ngorbanin nyawanya karena obsesinya untuk hidup sedikit. Lalu mengelus kepala Makoto dan bilang jangan bikin khawatir. Makoto bilang maaf dan terima kasih karena sudah ditolong, tapi ia juga gak nyangka Haijin bakal ikut lompat. Kebetulan banget atau gimana? Haijin bilang iya kebetulan banget lewat, padahal dia dari sekolah emang udah nguntit si Makoto. Makoto yang udah sadar Haijin begitu pun akhirnya menjauhi sejauh-jauhnya. Haijin bilang kayaknya ia harus ke kantor polisi soalnya tasnya hanyut. Makoto pun panik dan tanya di dalamnya ada yang penting gak? Haijin jawab ada, buku panduan menang di Pachinko. Makoto pun menatap datar dan tanya ada yang lain gak? Haijin bilang ada cemilan, koin sama hasil judi yang kalah. Makoto pun kesal dan bilang berarti hanyut juga gak apa-apa itu mah. Haijin bilang ada daftar registrasi siswa juga. Makoto makin tidak habis pikir karena bisa-bisanya hal yang penting diurutin di terakhir ngomongnya. Makoto bilang jasnya juga hilang. Haijin menatap sesuatu di badan Makoto dan bilang ia penasaran sejak lama. Makoto yang melihat hal itu pun langsung menutupi badannya. Haijin bilang dia beneran gak lihat meskipun pengen lihat. Makoto pun ngajak Haijin buat ke kantor polisi, tapi si Haijin malah takut makanya langsung ditarik Makoto. Dari belakang Haijin menutupi badan Makoto dengan jasnya. Makoto mengajak Haijin ke rumahnya karena merasa bersalah, tapi dengan syarat Haijin gak boleh lama-lama di kamar, jangan mengendus ruangannya, kalau bisa jangan bernapas sekalian. Di luar Haijin pun berlagak kedinginan. Setelah masuk, Makoto meminjamkan baju kakaknya dan memberikan teh hangat. Saat Makoto hendak mengupas apelnya segera diambil oleh Haijin dan bilang kulitnya juga bernutrisi kok. Haijin bertanya apakah Makoto tinggal sendirian. Makoto jawab sebenarnya ia tinggal dengan kakaknya, tapi dia jarang pulang karena kerjaan. Karena sekolahnya jauh dari rumahnya, makanya ia nyewa apartemen. Karena Makoto terus dipandangi Haijin, Makoto pun ngeles mau keringin rambut. Di kamar mandi, Makoto bingung karena Haijin ada di rumahnya sekarang, yaitu seseorang yang tidak boleh disukainya. Lalu saat keluar, Makoto mencari Haijin yang tidak ada, dan ternyata Haijin berada di kamarnya sambil menggeledah lacinya. Makoto yang hendak mengusir Haijin pun akhirnya Haijin berlagak sok keren dan bilang ia tidak mau Makoto memiliki barang ini dan itu. Makoto pun kesal karena Haijin mikir barang aneh dan bertanya apakah Haijin mencuri sesuatu. Haijin pura-pura gak ngerti dan akhirnya Makoto memeriksa badan Haijin dan menemukan tempat pensil. Makoto tanya, fetis macam apa ini? Haijin pun memikirkan alasan untuk menjelaskan pada Makoto, tapi Makoto diam saja dan membuka tempat pensilnya lalu mengeluarkan cutter. Dengan tatapan seram, Makoto bilang, ia gak nyilet tangannya kok. Haijin pun memegang tangan Makoto, mengangkat bajunya dan bertanya lalu ini apa? Nah jadi pas Haijin bilang ia penasaran, terus si Makoto malah fitnah Haijin lihat yang enggak, ternyata Haijin tuh lihat bekas cutting ini. Makoto bilang itu bekas luka pas masak. Haijin bilang sangat menyakitkan melihat luka dari orang yang kita sukai. Setelah mereka menemukan tas Haijin pun akhirnya mereka ke atas untuk mengeringkan daftar registrasi siswa yang basah. Lalu Makoto bertanya, Haijin pernah bilang dulu ada yang pernah gagal di sini kan? Orang itu Haijin ya? Haijin pun diam dan tampaklah siluet belakang cowok SMA yang pernah berdiri di batasan pagar atap itu juga. Makoto bilang gak apa-apa kalau Haijin gak mau cerita. Makoto tidak memiliki obsesi untuk hidup karena merasa ada dan tidaknya ia di dunia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Haijin pun mengingat dulunya ia pernah mengatakan hal yang serupa saat sekolah. Meskipun aku tiada, tak ada yang kesulitan kan? Apa tidak masalah kalau aku mati guru? Jadi dulu Haijin pernah ada di posisi Makoto, dan ada sosok guru juga yang memotivasinya untuk hidup. Haijin tiba-tiba meluk Makoto dan Makoto pun bingung. Dan ternyata Haijin nahan Makoto biar nggak lihat Kazama sama cewek lain di bawah. Makoto bilang ia sudah tidak apa-apa dan sudah melupakannya, karena sekarang di kepala Makoto isinya Haijin semua. Haijin bertanya apa itu artinya Makoto udah suka dia.
Makoto pun menghindar dan tidak bisa jawab. Lalu Makoto melihat di belakang badan Haijin kertas siswa tadi lagi berterbangan. Di bawah pun akhirnya guru dan Capsek memungutinya sambil berteriak nama Haijin karena tulisannya tulisan si Haijin. Haijin pun bertanya apakah Makoto mau membantu memungutinya. Makoto pun tersenyum dan menjawab mau.